Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali kita berjumpa untuk pembelajaran di kelas remaja kita saat ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul di kelas remaja kami saat ini. Untuk teman-teman saat ini, kiranya Tuhan yang terus mempersiapkan setiap hati kami untuk belajar sebagian kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang Yesus teladanku. Sebelum kita membahas lebih jauh materi yang kita pelajari, teman-teman semua, kakak akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Pertanyaannya gampang, gak susah, mudah. Teman-teman semua, apa sih yang dimaksud dengan keteladanan? Apakah teman-teman semua sudah memberikan teladan selama ini atau bagaimana? Pasti teman-teman semua sudah memberikan. Anak Tuhan harus memberikan teladan. Teman-teman, apa sih teman-teman yang ketahui tentang keteladanan itu? Nah, teman-teman, pasti teman-teman memiliki beberapa pendapat yang berbeda-beda. Namun, alangkah baiknya kalau kita sharing pengalaman teman-teman semua tentang keteladanan. Silakan diseringkan kepada teman-teman di kelas remaja kita. Apakah yang harus kamu teladani kepada orang lain? Silakan pengalaman pribadi tentang keteladanan yang bisa teman-teman ambil kepada orang lain. Terima kasih sharingnya luar biasa. Pasti teman-teman semua memiliki keteladanan yang berbeda-beda yang bisa kita ambil dari orang lain. Teman-teman, kita belajar saat ini dari pembahasan kita Yesus teladanku. Kita membuka Alkitab dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Di sini diceritakan contoh bagaimana kita harus teman-teman lakukan dan kakak lakukan untuk menjadi teladan. Tuhan sudah memberikan contoh di Markus 1 40 sampai 45, yaitu Yesus peduli dengan yang menderita. Kalau kita lihat dari Markus ini, pada suatu hari ada seorang yang sakit kusta dalam penyakit kusta datang kepada Yesus, di mana kini tahu bahwa penyakitnya kusta tidak menular dengan mudah. Nah, pada masa Yesus, orang menganggap penyakit kusta itu penyakit yang sangat parah dan penyakit itu menular. Penderitaan kusta harus menjauhkan diri dari orang banyak, seperti negara kita saat ini. Ini contohnya yang Tuhan berikan pada kita pelajari saat ini. Seperti negara kita, COVID-19, virus corona, itu contoh perumpamaan penyakit kusta. Tetapi Yesus peduli dengan yang menderita. Ketika orang kusta itu datang kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan orang tersebut. Yesus menyembuhkan penyakit orang yang kena kusta tersebut. Nah, luar biasa ya. Tuhan luar biasa. Betapa pedulinya Yesus kepada orang yang menderita. Kemudian kita belajar dari Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 30. Ini banyak hal-hal yang menarik di sini. Di kisah ini banyak hal yang menarik. Ada seorang perempuan yang datang ke sumur Yakub setiap pukul 12 siang. Ini menarik. Sementara perempuan lain biasanya datang pagi-pagi. Mengapa demikian? Boleh jadi perempuan itu enggak bertemu dengan
perempuan-perempuan lain. Perempuan ini ternyata mempunyai sisi kehidupan yang kelam. Tidak seperti biasanya. Nah, teman-teman semua, perempuan ini ternyata mempunyai 5 orang suami. Bayangkan. Dan laki-laki yang sekarang hidup bersamanya ternyata bukan suaminya juga. Ini lebih parah lagi. Teman-teman semua, apabila perempuan berkumpul di tempat umum seperti sumur Yakub, biasanya mereka akan membawa dan menceritakan gosip terbaru yang pasti membuat orang lain ingin mendengarnya. Yesus mengetahui sisi kelam perempuan ini. Namun Tuhan Yesus tidak menghakimi perempuan ini. Tetapi Yesus memakai perempuan ini, memulihkan keadaan perempuan ini dari keberdosaannya. Yesus tidak menjauhkan diri kepada perempuan ini, tetapi Dia memulihkan keadaan perempuan ini. Dan begitu juga kita saat ini, teman-teman semua. Orang berdosa pun Tuhan memakai. Teman-teman semua, kita belajar dari Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13. Di sini kita belajar Yesus membenci ketidakadilan. Benar. Kalau kita lihat dari kisah ini, bahwasanya pada hari Paskah Yesus pergi ke Bait Suci di Yerusalem. Ia sangat terkejut, Tuhan sangat terkejut karena di sana ia menyaksikan pemandangan yang sungguh tidak layak bagi sebuah bait suci. Di situ banyak yang berjualan. Nah, teman-teman semua, kita harus memiliki keteladanan dari Yesus untuk membenci ketidakadilan. Teman-teman, saat ini kita belajar dari Matius 7 ayat 3 sampai 5. Yesus tidak menyukai kemunafikan. Yesus tidak menyukai kemunafikan karena orang munafik biasanya suka menghakimi orang lain yang dianggapnya tidak cukup saleh seperti mereka. Ini Tuhan paling benci. Dan kita juga harus mengikuti keteladanan Yesus ini. Kita harus membenci kemunafikan. Kita harus jujur apa adanya. Teman-teman harus jujur apa adanya. Misalnya ketika di sekolah, teman-teman semua harus jujur. Kita adalah anak Tuhan. Saat ini kita belajar dari Lukas pasal 22 39 sampai 43. Di sini kita banyak belajar teman-teman bahwasanya kita sudah cukup banyak membahas sifat-sifat positif Yesus yang dapat diteladani dan dijadikan bagian kehidupan kita, bagi kehidupan teman-teman, bagi kehidupan kakak. Barangkali masih ada satu pertanyaan yang penting direnungkan. Apa itu pertanyaannya, teman-teman semua? Dari mana Tuhan Yesus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan hidup seperti ini? Hidup berprinsip dan rela berbagai dengan orang lain. Di sini kita belajar di Lukas 22 ini, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Dan kita harus memiliki keteladanan untuk apa teman-teman? Kita harus berdoa. Nah, banyak hal yang sudah kita pelajari bagaimana keteladanan Yesus, dan mari kita melakukan keteladanan Yesus ini bagi teman-teman, kehidupan teman-teman dan kehidupan kakak. Kita sama-sama belajar untuk menjadi teladan. Jangan jauh-jauh teman-teman. Kita harus jadi teladan dalam keluarga kita. Kita harus jadi teladan kepada saudara-saudara kita, teman sekolah kita, dan apalagi di tengah-tengah banyak orang atau di tempat-tempat umum. Kita harus menjadi teladan. Teman-teman, apakah ada pertanyaan yang teman-teman tanyakan?
Ya, mungkin karena teman-teman sudah tahu semua, tidak ada tempat semuanya, dan kita menutup eh, kelas kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami bisa belajar untuk kebenaran firman-Mu, dan kami bisa belajar bagaimana keteladanan-Mu Tuhan. Kiranya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sampai ketemu untuk pelajaran minggu depan teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.